Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Selvi Pumalasari dengan NIM 22111021106 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya di sini akan membahas tentang sejarah dan manajemen pembiayaan dari Pondok Pesantren Sidogiri untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pesantren yang diampu oleh Bapak Ahmad Muadin. Sidogiri dibuat oleh seorang syahid dari Cirebon, Jawa Barat, bernama Syahid Sulaiman. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban. Ayahnya, Sayyid Abdurrahman, adalah seorang perantau dari negeri Wali, Tarim, Hadramaut, Yaman. Sedangkan ibunya, Syarifah Khadijah, adalah putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, dari garis ibu, Sayyid Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati. Said Sulaiman membabat dan mendirikan pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu Said Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean. Konon, pembabatan Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara yang tak terjamah manusia dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Sidogiri dipilih untuk dibabat dan dijadikan pondok pesantren karena diyakini tanahnya baik dan barokah. Terdapat dua versi tentang tahun berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu 1718 atau 1745. Dalam suatu catatan yang ditulis Pancawarga tahun 1963 disebutkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri didirikan tahun 1718. Catatan itu ditandatangani oleh Al-Makfurahum Kiai Haji Nur Hasan Nawawi, Kiai Haji Khalil Nawawi pada 29 Oktober 1963. Dalam surat lain, tahun 1971 yang ditandatangani oleh Kiai Sadawullah Nawawi, tertulis bahwa tahun tersebut merupakan hari ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-226. Dari sini disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1745. Dalam kenyataannya, versi terakhir inilah yang dijadikan patokan hari ulang tahun atau iktibar Pondok Pesantren Sidogiri setiap akhir tahun pelajaran. Pada tahun 1958 Hijriah atau 1745 Masehi, Mbah Syahid Sulaiman membabat tanah Sidogiri yang saat itu masih berupa hutan belantara. Beliau adalah putra pertama pasangan Syahid Abdurrahman bin Umar Saiban dan Syarifah Khadijah, cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau memiliki garis keturunan dari Hadramaut, Yaman, ditemani seorang santrinya, Aminullah, asal Pulau Bawean. Beliau mendirikan sebuah pesantren yang di kemudian hari dikenal dengan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Pertengahan abad ke-18 Masehi, kepengasuhan dipangku oleh Kiai Haji Aminullah asal Bawean, kelahiran Hadramaut. Beliau adalah santri pertama sekaligus menanti Mbah Syahid Sulaiman. Sekitar akhir abad ke-18 Masehi, kepengasuhan dipangku Kiai Mahali, santri Kiai Haji Aminullah asal Bawean yang juga turut membantu membabat tanah Sidogiri. Menantu Kiai Haji Aminullah ini diperkirakan wafat pada awal 1900-an dan hingga kini pasarian beliau tidak diketahui tempatnya. Sekitar awal abad ke-19 Masehi, kepengasuhan beralih kepada Kiai Haji Magelang yang mempunyai keturunan darah dengan Syahid Sulaiman. Pada 14 Syafar 1357 Hijriah atau 15 April 1938 Masehi, Kiai Haji Abdul Jalil mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum atau MMU. Sejak saat itu, PPS mulai memakai dua sistem pendidikan, sistem pengajian Mahadiyah dan sistem madrasiyah atau klasikal. Pada tahun 1936 Masehi, gedung MMU pertama kali dibangun dalam tempo 2 tahun. Saat ini dialihfungsikan sebagai gedung perpustakaan. Di dalam manajemen pembiayaan Pondok Pesantren Sidogiri terdapat dua bagian. Yang pertama itu adalah pendapatan langsung dan kedua pendapatan tidak langsung. Yang pertama pendapatan langsung. Pendapatan langsung merupakan pendapatan yang dihimpun oleh bendahara umum, bendahara 1 dan bendahara 2. Pendapatan langsung ini merupakan dari beberapa sumber, diantaranya yang pertama SAU surplus hasil usaha Kopentren, yang kedua hereditasi MMU atau Madrasah Miftahul Ulum,
Yang ketiga, uang pangkal murid LPBBA dan santri baru. Yang keempat, retribusi iktibar. Yang kelima, SAU Pustaka Sidogiri dan Buletin Sidogiri. Yang keenam, pendapatan pengobatan umum BPS. Yang ketujuh, hasil penjualan kalender dan hasil usaha pertanian. Baru yang kedua ada pendapatan tidak langsung. Pendapatan tidak langsung merupakan pendapatan pondok pesantren Sidogiri yang diperoleh dari yang pertama dana pembangunan, yang kedua urusan guru tugas dan dai, yang ketiga MMU ranting, yang keempat Darul Aitim Sidogiri, yang kelima dana sosial angsuran kredit atau piutang. Pendapatan tidak langsung dihimpun oleh bendahara dari masing-masing lembaga otonom. Belanja pondok pesantren Sidogiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah belanja umum dan belanja khusus. Anggaran belanja umum merupakan anggaran belanja yang dikelola oleh Bendahara Umum Pondok Pesantren Sidogiri yang dipergunakan untuk keperluan pesantren sesuai dengan pos dalam APB. Yang kedua, anggaran belanja khusus. Belanja khusus adalah anggaran belanja independen terpisah dan yang dikelola oleh panitia, lembaga otonom atau unit kegiatan dalam lingkungan Pondok Pesantren Sidogiri, namun tetap dalam pengawasan pengurus pesantren. Anggaran belanja ini khusus terdiri atas dana sosial, MMU ranting, UGT, dana pembangunan, Darul Aitam, dan biaya kredit dan kapontren. Penetapan anggaran Pondok Pesantren Sidogiri dilaksanakan ditetapkannya program kerja Pondok Pesantren Sidogiri. Artinya, anggaran Pondok Pesantren Sidogiri mengikuti atau sesuai dengan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Penetapan anggaran Pondok Pesantren Sidogiri dikemas dilakukan oleh tim perumus program dan anggaran pada akhir rapat yang diadakan setiap bulan Ramadan. Dalam rapat tersebut, tim perumus membahas hasil keputusan rapat pleno kedua yang dilaksanakan pada rapat Yanulan Saban.